Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang. Terima kasih buat kedatangan teman-teman semua. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang baru. Namun sebelum itu saya mau pengen berkenalan dengan teman-teman semua. Dimulai dari diri saya, boleh memperkenalkan nama, hobi, dan bertempat di mana sekarang. Ya, perkenalkan nama saya Iren. Saat ini saya tinggal di Bintaro dan hobi saya baca. Perkenalkan nama saya Hana. Hobi saya bernyanyi dan saya tinggal di sekolah. Oke, perkenalkan nama saya Darwin. Ya, hobi saya main musik. Tinggalnya sekarang ada di Papua Permai juga. Oke, perkenalkan nama saya Bumur. Sekarang saya tinggal di Permai, Jakarta Selatan. Hobi saya suka main bola. Perkenalkan nama saya James. Hobi saya berenang. Saya tinggal di Papua Permai. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berkenalan semua. Dan saya Lilis Fana. Dan pembahasan kita hari ini adalah tentang salah satu akibat broken home yang dialami oleh anak adalah kekerasan fisik terhadap anak. Nah, hari ini kita akan memainkan peran dan saya ingin teman-teman untuk mampu mengambil peran di dalamnya, dan kita akan bagi dua tim. Ada yang merupakan tim pengamat dan ada yang memainkan peran di dalamnya. Jadi sebelum itu mari kita putuskan siapa yang akan menjadi tim pengamat dan siapa yang akan memainkan peran. Saya rasa saya akan berperan sebagai tim pengamat. Saya juga. Tim pengamat ada 2 orang dan yang memainkan peran ada 3 orang, ada Iren dan ada James dan kawan. Dan saat ini kita akan memulai peran tersebut. Nanti setelah kita selesai memberikan peran, saya harap teman-teman bisa memberikan masukan dan kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Iren, buka pintunya. Iren, Iren, di mana kamu? Buka pintunya. Ajar ini, tunggu. Bapak pulang ya? Kamu dari mana saja? Aku tadi sengaja lupa. Kamu. Saya capek pagi siang sore cuma nafkahin kamu. Kamu kerjanya melawan orang tua mulu. Kok gitu lah Bapak? Mamamu sudah pergi, cuman bapak sendiri ngurus kamu. Kamu jadi anak tidak tahu diri. Kamu dibilangin sekali 2 kali, nggak mau dengar. Mau apa? Kamu ini anak tak berguna. Aduh, sakit, Pak. Bapak ini tidak sekali. Macam mama meninggal. Dia nggak sayang lagi sama aku. Iren, kamu kenapa Iren? Ya ampun Iren, kamu kenapa? Kok badan kamu babak belur kayak gini Iren? Pasti bapak kamu ya yang mukulin kamu. Yaudah yuk, kita ke rumah sakit aja. Supaya diobatin tangan kamu. Aduh Iren, ayo yuk. Bapak kamu kok tega banget sih ke sama kamu. Oke, berdasarkan yang kita lihat tadi, teman-teman sudah memainkan peran mereka dan saya rasa juga tim pengamat sudah mengamati apa yang dilakukan oleh yang memainkan peran. Dan saat ini saya mau bertanya tentang bagaimana pendapat atau perasaan ketiga pemeran tadi kepada Iren yang memerankannya. Bagaimana perasaanmu ketika menjadi anak yang dipilih oleh kalian? Saya merasa kalau bapak saya itu nggak sayang sama saya. Dia nggak mau mendengar dulu terlebih dahulu apa yang saya sampaikan. Kan saya pas buka pintu itu kan saya bilang dulu dia tunggu Pak. Tapi dia nggak mau kan karena dia terlalu emosi atau apa. Ya perasaan saya sih merasa tertekan, terus saya sedih. Kalau itu udah terlalu seorang ibu. Nanti nggak ada sosok orang tua yang dapat saya memulai kasih saya seperti itu pada anak. Terima kasih kepada
Iren yang memerankan sebagai anak, dan kepada Pak yang memerankan sebagai Bapak Iren, bagaimana pendapat Anda ketika memerankan peran seorang ayah yang kasar terhadap anaknya? Menurut saya sih kalau bapak seperti itu kan sudah yang baik. Kan sebagai orang tua harus menjadi semangat untuk anak kita. Apalagi kan kita tinggal di mana kan sekarang sebenarnya harus tanyakan dulu apa nih bapak. Tapi juga kita sebagai anak harus kita menghormati lagi orang tua. Orang tua itu kan banyak pikiran yang berkembang kita Terima kasih. Saya kita mendengarkan dari Guntur yang menjadi temannya Iren. Bagaimana perasaan ketika melihat Iren itu dipukul? Oke, terima kasih. Kalau menurut saya secara pribadi, dijadikan peran sebagai bisa jadi sebagai benak pihak, sebagai mama. Waktu Ali pertama kali masuk, ketika dapat dalam memang betul sekedar kita katakan yang bahwa itu benar, dan juga pas terletak sampai ketika saya resapi dalam diri saya, ternyata ada yang bertentangan, ada tarikan yang saya dapat dari bahwa menjadi seorang anak, menjadi lakukan seperti itu. Kadang-kala hati kita nggak bisa, kadang-kala kita mau benci pada orang tua, mau pengen lawan, tapi kita menyadari diri kita sebagai anak, dan kita sebagai anak harus bisa melakukan termotivasi juga kepada jadi kita juga bisa. Terima kasih buat teman-teman yang sudah memerankan perannya. Dan sekarang kita mau bertanya tentang kepada tim yang menjadi pengamat kepada Hana lebih dulu. Bagaimana menurut Hana ketika melihat ayah, anak ataupun teman Iren dalam kasus ini? Apakah anak ayah boleh melakukan hal itu kepada anak, atau anak boleh melakukan hal balik, atau bagaimana menurut teman Iren yang memberikan masukan kepada Iren? Silakan. Karena saya sebagai pengamat dari contoh atau dari kisah tadi tentang kekerasan dalam rumah tangga, terlebih lagi yang dialami oleh Iren yang mengalami broken home, sebenarnya bermula dari ketika ibunya telah meninggal. Dari saat itulah makanya ayahnya mulai melakukan seperti tadi, lalu mulai pukul-pukul Iren. Itu merupakan suatu hal yang sebenarnya salah. Seharusnya itu merupakan suatu sikap yang salah yang dimiliki oleh seorang ayah. Meskipun dia berperannya sebenarnya ini sebagai seorang, yang seharusnya dilakukan adalah dia menggantikan sosok seorang ibu dan juga mengambil peran juga sebagai seorang ayah. Tapi ternyata yang membuat jadi salah adalah ketika ayahnya malah tidak memperdulikan Iren ketika ibunya sudah meninggal. Sebenarnya itu merupakan suatu hal yang salah, karena dari broken home inilah yang dapat dimiliki oleh Iren, dapat Iren rasakan dari efek dari pukul atau dari tidak dapat kasih sayang dari seorang ayah, kasih sayang dari seorang ibu, yang membuat Iren menjadi orang yang takut, jadi murung, jadi mengalami kekerasan, dan itu akan berdampak kepada Iren ke depannya. Dan sebagai Guntur sebagai temannya Iren juga sangat baik sebenarnya, karena dia menaruh perhatian lebih kepada Iren. Dia melihat bahwa kondisi seperti itu merupakan kondisi yang harus ditolong, atau Iren ini perlu mengalami perlu ditolong dari dalam fisiknya, dibantu tadi kan seperti temannya mendorong dulu seperti itu, dan kedepannya ya temannya yang memberikan dia semangat,
kita mendengarkan dari timnya. Selaku pengamat, saya melihat dari peran yang sudah kita lihat tadi sebenarnya hampir sama dengan pengamat yang pertama. Pada intinya kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap Iren sebagai anak itu dimulai dari ketika mamanya meninggalkan dia. Jadi sebenarnya peran orang tua jika tidak ada mamanya, dia akan semakin tertekan karena dia akan mengasuh anak, apalagi Iren kan perempuan, beda dengan mengajarkan kepada laki-laki, anak laki-laki. Mungkin Iren biasanya merasakan kasih sayang ibu yang dimanja, yang diperlakukan lembut, tapi kan sebagai laki-laki berbeda. Itu sebagai orang tua laki-laki itu berbeda, apalagi semenjak ditinggalkan ibunya, meninggalkan dia gitu. Jadi dia merasa stres, akhirnya pelampiasannya kepada Iren. Dan dari pengamatan yang saya lakukan sebagai anak sebenarnya sudah benar ya, ketika dia ada dalam posisi belajar, namun ya mungkin dia tidak tanggap ketika mendengarkan panggilan orang tuanya. Jadi itu yang menimbulkan orang tuanya marah di luar karena posisinya kan udah capek dari kerja. Jadi saja mungkin dari pengamatan saya juga terhadap Guntur temannya itu sangat bagus sebagai teman yang mendukung, mendorong temannya supaya tidak tetap dalam kondisi yang down. Guntur memberikan semangat dan motivasi kepada temannya supaya bangkit. Sekalipun orang tuanya melakukan kekerasan, tapi temannya memberikan semangat. Guntur memberikan semangat kepada Iren. Itu. Terima kasih buat teman-teman semua yang telah memainkan peran dan yang menjadi pengamat. Dan saat ini kita akan berakhir pada kesimpulan. Ada yang memberi tanggapan terhadap kesimpulan yang kita pelajari hari ini tentang kekerasan terhadap anak, mulai dari ceritanya sampai pada akhir, mana perilaku orang tua yang seharusnya kepada anak dan mana yang tidak boleh dilakukan oleh orang tua. Ada yang memberi kesimpulan. Ya, saya akan memberikan kesimpulan intinya seperti ini. Dari semua peran yang kita ceritakan, dari pembahasan kita sebenarnya sebagai orang tua seharusnya sekalipun ada atau tidak ada pasangan kita yang akan mendidik anak-anak kita harus tetap siap. Karena kita adalah orang tua yang bertanggung jawab atas anak kita. Demikian juga kepada anak, kita juga harus tunduk, taat, dan tanggap melihat kondisi orang tua kita bagaimana. Ya, kalau ada dalam kondisi yang seperti itu, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita melakukan supaya orang tua kita tidak marah kepada kita. Tuh. Dan sebagai teman, ya saya sangat mengapresiasi dari tindakan Guntur tadi untuk memberikan perhatian kepada temannya Iren. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Oke. Dari hari yang kita pelajari hari ini dalam kekerasan terhadap anak, salah satu bentuk broken home, dari ceritanya Iren kita mendapati bahwa sebagai orang tua harus tetap memiliki kewibawaan sebagai orang tua. Walaupun sudah kehilangan pasangan atau sibuk bekerja atau pulang capek bekerja, tetap harus menunjukkan sikap wibawa, yaitu tidak marah-marah kepada anak yang jelas dan harus memperhatikan anak lebih lagi. Posisi sebagai anak juga sebagai Iren yang mendapat perlakuan kasar terhadap orang tuanya juga harus berusaha untuk tanggap, sama seperti yang teman-teman bilang tadi, tanggap terhadap situasi kondisi yang dialami oleh bapaknya. Jadi walaupun misalkan tadi bapaknya sempat menghukumnya, maka anak harus mampu mungkin lebih positif lagi lah. Kalau ayahnya melakukan itu mungkin karena sudah capek atau lain sebagainya. Tetapi tetap tindakan kekerasan terhadap anak itu dilarang. Jadi kita nanti sebagai orang tua kedepannya tidak boleh melakukannya. Dan hendaknya kita juga sebagai teman atau seperti yang dilakukan oleh Guntur dan sebagai orang-orang di sekeliling seperti orang-orang Iren ini yang merasakannya, kita harus juga mengasihi mereka, menolong mereka dan memberi pertolongan jika mereka dan kita dapati mereka sedang dalam keadaan kesulitan atau sedang di posisi berat. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah berpartisipasi hari ini. Kiranya pelajaran hari ini yang kita pelajari dapat memberi manfaat kepada kita semua.
semua. Akhir kata, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang. siang. Terima kasih.